4 tahun belakangan, pemerintah Cina berulang kali mengutarakan gagasan usia pensiun pekerja di negara itu bakal ditambah. Masyarakat dari kalangan muda maupun tua menyambut negatif setiap kali gagasan ini digaungkan. Namun kini justru muncul data terbaru terkait pertumbuhan ekonomi Cina di tengah terus menurunnya angka kelahiran. Ada kemungkinan penaikan usia pensiun semakin tidak terelakkan. Gagasan penaikan usia pensiun ini sebenarnya mulai digaungkan pada 2020 sebelum fenomena selonjoran atau tangping dan masa bodoh atau bailan merebak di kalangan anak muda Cina. Persepsi mereka akan pekerjaan telah berubah 180 derajat. Anak muda tidak lagi menjadikan karir sebagai tolok ukur capaian hidup. Bagi pengikut gerakan selonjoran, mereka mendambakan kehidupan bahagia yang diatur sesuai keinginan dan kesukaan mereka. Bekerja itu cukup membiayai berbagai kegiatan yang menjadi hobi atau kegiatan yang memberikan kepuasan rohani maupun mental. Bekerja bukan tujuan hidup. Adapun pengikut gerakan masa bodoh memilih bekerja asal-asalan dan tidak berusaha keras. Mereka adalah orang yang telah bekerja keras tetapi tidak pernah mencapai hasil maksimal karena berbagai hambatan. Walhasil mereka tidak akan mau bekerja untuk aktualisasi diri. Ini adalah kelompok yang apatis dan pesimistis terhadap masyarakat. Hal ini lama-kelamaan tetap akan mempengaruhi produktivitas negara sehingga penaikan usia pensiun dianggap sebagai salah satu solusi. Economist Intelligence Unit atau EIU yang merupakan divisi analisis dan riset majalah The Economist pada Rabu 31 Januari 2024 menerbitkan laporan terkait analisis penurunan angka kelahiran dengan beban ekonomi termasuk beban pensiun yang akan ditanggung Cina per tahun 2035. EIU melaporkan jumlah penduduk Cina pada 2035 diproyeksikan lebih dari 1,39 miliar jiwa atau turun dibandingkan pada 2022 yang mencapai 1,4 miliar jiwa. EIU mengatakan akan semakin banyak orang lajang di Cina seiring angka pernikahan yang merosot. Berkurangnya penduduk berarti kemungkinan mendatangkan pekerja migran semakin besar. Namun para pekerja ini tidak akan datang dengan memboyong keluarga mereka sehingga tidak akan berkontribusi kepada bertambahnya angka kelahiran. Alhasil penduduk berusia lanjut akan terus bertambah. Perkiraannya ialah pada 2035 penduduk Cina berumur 60 tahun ke atas mencapai 32,7% dari total populasi. Lebih terperinci, 21% diantaranya bahkan berumur di atas 65 tahun. Artinya beban tunjangan pensiun negara makin membengkak. Di Cina, tunjangan pensiun ditanggung oleh 3 pihak, yaitu negara, perusahaan, dan pribadi. Akan tetapi mayoritas ditanggung negara. Jarang ada orang yang memiliki tabungan hari tua. Penyebabnya ialah biaya hidup tinggi, terutama jika orang itu mempunyai anak dan sekaligus harus merawat orang tua. Praktis, mereka mengandalkan jaminan negara apabila usia mereka sudah tidak produktif. EIU menghitung jika usia pensiun dinaikkan, pemerintah bisa meringankan anggaran pensiun hingga 20%. Berdasarkan peraturan Cina saat ini, usia pensiun beragam. Laki-laki pensiun di umur 60 tahun, perempuan pekerja kantoran di umur 55 tahun, dan perempuan buruh 50 tahun. Apabila dilihat dari kacamata internasional, usia pensiun di Cina relatif muda. Di Eropa, usia pensiun rata-rata adalah 65 tahun, di Hong Kong 65 tahun, Jepang 62 tahun, dan Taiwan 66 tahun. Oleh sebab itu, memanfaatkan fakta bahwa lansia tetap sehat dan bugar, pemerintah Cina pelan-pelan ingin menaikkan usia pensiun agar produktivitas negara tetap terjaga. Belum ada keterangan apakah usia 65 tahun itu akan diterapkan sama untuk laki-laki dan perempuan, buruh maupun karyawan perkantoran.